semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ngetegi Ngobrol dan Teknologi, Gaming dan Hobi bersama saya Heri dan Bapak Salman. Ya, makin sepi aja ya. Makin sepi. Dan mendekati Lebaran makin sepi. Iya ya. Kalau kemarin nggak ada gitu. Mohon maaf ya. Liburan dulu. Jadi ada apakah? Banyak ya sebenarnya. Apaan sih banyak? Dragon Dogma. Oh ya. Banyak drama sih. Banyak drama. Sebenarnya kayak, gue penasaran sih sebenarnya pengen main, cuman Gue juga pengen banget sih sebenarnya itu. aduh di PC gue udah makin gak bisa deh. PS lah berarti. PS juga kayaknya busuk banget ya PS-nya. Kayak nggak tahu lah, gue nungguin dulu di PC, mungkin kan di patch makin Iya, lama. Bener kan iya. kayak si siapa namanya? Borderland lagi. Apaan? Cyberpunk. Oh, ya mudah-mudahan lah. Asalnya kan udah bener-bener kayak harus top end segala macam, Iya. ujung-ujungnya di Steam Deck bisa dimainin. Iya. Ini ngarepnya juga gitu sih. Soalnya kan sebenarnya emang si Capcom Unreal Engine harusnya bisa kan. Bisa. Kayaknya soalnya ini pertama kali juga Unreal Engine dibikin buat open world. Oh makanya berat. Makanya mereka belum bisa ngeoptimasiin gitu. Atau mungkin masalah jadi engine-nya juga jadi masalah kali ya kalau kayak gitu. Belum tentu bisa dioptimas kan kalau Iya, misalnya engine. iya. Ya tapi kan engine-nya kan engine buatan dia sendiri, harusnya sih Bisa dibenerin ya. iya langsung sama tim yang ngebuat engine-nya gitu di patch-nya gitu kan. Bisa. Itu sih gue penasaran karena emang katanya kan game-nya bagus banget. Dan cukup fleksibel kan, gue ngeliat kayak ada orang main gitu ada dikejar sama kayak raksasa gitu. Terus di seberang jurang, terus raksasanya di toel, kakinya jatuh. Terus jadi dia kayak tangannya tuh dia jatuh, tangannya tuh nyangkut ke seberang jurang. Oh, kan, jadi ini jadi kayak jembatan. Oh. Terus si orangnya bener-bener kayak dia kan gitu kan, jatuh gitu kan, udah jatuh kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, terus kayak orangnya tuh kayak oke, dia ngeloncatin si raksasanya ke badan si raksasanya, terus loncat lagi nyebrang, terus si tangannya ditebas, raksasanya jatuh. Oh. Kan jarang gitu game yang Jadi kayak ini ya. interaktif kan? Iya, jadi kayak apa? Ya environment-nya bisa dimain-mainin jadi kayak Zelda. Kayak Zelda, iya. Dengan konteksnya agak beda mungkin, tapi mirip sama Zelda gitu. Dan ya interaksinya gue lihat itu doang dan gue cukup wah sih. Iya, bisa gitu, keren. Itu cuman ya memang udah prefer Steam Deck sih sekarang ya. Ya, apalagi untuk bapak-bapak seperti Anda. Nah, dan maksudnya kayak open world kayak gitu juga kan itu tuh enak lah. Enak ya. Kayak aduh ada tiba-tiba mau ngapain pause dulu. Gue aja FF aja belum kesentuh nih. Setuju. Ya. Keren. Cuman Banyak yang ngomong bagus. Cuman emang gua akui kalau visual Turun. bagusan 16 jauh banget. Iya, tapi dibanding yang FF7 yang Nggak jauh beda loh. remake agak turun sih, tapi nggak terlalu jauh, tapi kerasa turun. Gue sih ngerasa turun. Bukan dari bukan remake ya, integrate. Oh iya, makanya itu juga karena secara teknis si FF7 Rebirth ini tuh Jadi open world kan. engine-nya tuh masih sama, persis sama remake. Soalnya kalau dianalisa sama si Digital Foundry katanya kemungkinan besar ini masih pakai Unreal 4 versi yang sama remake. Soalnya banyak fitur-fitur yang ada di versi Unreal 4 update tuh nggak ada di situ gitu. Jadi kurang optimal. Males nge-codingnya. Nah itu kayaknya males nge-convert atau males nge-update atau berasa kayak itu ya, Microsoft Excel pakai 97 ya, jangan yang 2001. Iya. Padahal kan udah 2024. Iya. Nah itu makanya. Terus kan kayak apa si upscaling-nya juga masih pakai FSR 1. 2024 masih pakai FSR 1. Sekarang ada 33. Jauh pisan. Makanya agak ya secara teknis sangat kecewa sih sebenarnya gue sama FF. Tapi kan sebenarnya kalau kayak berarti kan Rebirth itu lu main di Steam Deck berarti masih bisa dong, karena kan remake Nah Steam Deck masih bisa. ini Unreal 4 itu terkenal dengan performanya yang sangat busuk di game open world. Karena yang ini jadi open world. Nah itu gua di PS5 aja sering ngeliat kayak si draw call-nya ngaco gitu loh. Jadi deket
tapi kayak pohon nggak hilang-hilangan, padahal dekat. Iya. Harusnya kan itu udah masuk draw call gitu, udah dipanggil buat digambar. Iya. Karena udah dekat, yang lain mah yang dekat-dekat sekitar sebelahnya ada ini flicker gitu, tiba-tiba ada nggak kayak gitu, ada kayak apa tong sampah kayak gitu, terus dideketin harusnya apa sih teksturnya udah rapi, ini teksturnya masih ada kacakan, ya, padahal udah nempel loh sama objeknya. Iya, karena kan memang biasa kayak Genshin aja kan, lo jauh itu cuman JPEG doang kan kayak Pokemon aja. Iya, kan diganti. Kan gitu kan, saya JPEG doang. Kalau lo dari atas saya vertikal tuh kelihatan banget. Iya. Kayak menggaris plus doang, silang doang kan, kayak cuman miniatur. Nah, lo ngedekat itu jadi model 3D. Si 2D-nya turun, 3D-nya naik kan. Tapi masih lores karena jauh. Iya, jauh. Begitu lo deketin, resolusinya makin bagus, makin detail. Gitu. Nah, ini ya harusnya lo udah dapet itu resolusinya udah max lah. Objeknya udah detail, udah keluar, udah detail, teksturnya udah ya contoh paling gampang kan kayak Pokemon. Nah, lo kayak windmill dari jauh slideshow 5 fps kan kalau jauh nggak masalah kan, karena kan posisi jauh. Tapi kan harusnya lo semakin dekat itu makin smooth kan, bener-bener muter mulus. Ini enggak. Dari jauh 2 fps udah mendekat ya 2 fps. Dia tidak peduli. Tapi itu jarang. Kalau bisa dibikin cuma 2D aja. Ngapain bikin 3D? Ini. Ya, balik lagi ya. Kita selalu balik ke Pokemon itu. Soalnya contoh paling gampang gitu kan. Game yang laku, yang AAA, ya, tapi dengan kualitas yang ya patut dijadikan contoh gitu kan. Contoh bagus bukan. Iya. Standar terendah lah untuk AAA. Ya. Yang masih sukses gitu kan. Maksudnya AAA kayak Golum kan sebenarnya hitungannya AAA kan. Tapi kan emang sukses gitu kan. Sukses dan namanya juga dia kayak masih baru gitu, IP baru. Ya. Pokemon IP terbesar di dunia. Udah budgetnya udah kayak budget juga kan. Iya, harusnya ya. Masa sih nggak dikasih budget? Iya. Buat ngeoptimasi. Budgetnya buat Hawaii. Minumnya tropical juice. Ya kayak gitu sih. Gue makanya waktu ngeliat kayak gitu kan mikir, aduh ini versi PC-nya nggak tahu nih gimana. Nggak jelas ya. Nanti gimana gitu. Dua game yang sebenarnya enak banget ya kalau bisa masuk Steam Deck gitu. Iya, soalnya open world itu kan. Iya. Walaupun kalau FF7 nggak terlalu overworld lah. Iya, ya agak open world lah, masih di batas. Iya, masih agak sih. Iya, bisa dibilang open world, cuman nggak sebebas itulah. Ya. Ini datang. Mantap nih, host ketiga. Akhirnya. Iya. Kirain lebaran. Ini pada ganti rambut semua ya? Kecuali gua nih. Oh iya. Ini mah sisirnya doang beda. Enggak mau dibahas ini nih, mau bahas rambut ya. Seminggu hilang udah berubah semua gitu. Ya, jadi ya. FF7. Tapi aneh ya, itu Capcom pertama kalinya gitu. Dragon's Dogma iya. Biasa nggak pernah miss. Pakai NX Engine tuh selalu bagus. Dan ini kita ngomongin itu doang ya, performa ya. Ada masalah kedua kan sebenarnya kan? Iya, DLC. Bukan DLC, kayak premium currency lah. Iya. Bisa dianggap premium currency. Ya, microtransaction. Jadi kan dia menjual, sebenarnya udah kebiasaan Capcom sih itu mah. Iya. Dari dulu juga dari sebenarnya mah ya udah lah ya. Apanya? Ya kayak gitu sebenarnya nggak perlu dibeli. Iya, nggak perlu banyak terlalu dibesar-besarin. Ya, masih mending bahas performance. Ya kalau performance memang layak untuk dibahas. Itu mah ya sempat jadi drama, tapi ya udah orang juga ada kan ujung-ujungnya mereka kayak yang seneng main ya main aja. Iya. Gitu. Toh semuanya bisa diakses tanpa beli kan? Bisa diakses tanpa beli, dan ya kebanyakan juga kayak quick travel kan nggak butuh.
Dia sendiri udah ada sistem quick travel lain yang mungkin agak lebih nggak praktis tapi lebih imersif. Itu katanya bisa di-unlock setelah sekian jam. Ya, dan itu kalau belum beli. ke-unlock pun jadi dia ada namanya ada quick travel itu naik gerobak. Oh iya. Itu naik gerobak tuh bisa di skip. Sama aja sebenarnya di quick travel, cuman jadi kayak bener-bener kita harus ngatur. Jadi misalnya dari tengah kota tuh dari pedalaman lu nyampe ke kota dulu yang terdekat. Dari kota yang terdekat nanti lo mau ke kota mana baru bisa di kota gitu ya. Jadi bener-bener mikir kayak kita travel beneran, malah jadi imersif kalau menurut gue. Si quick travel itu dijual berapa? 20.000 gitu kalau nggak salah. Murah sih. Murah, nggak sampai. Makanya kayak si Capcom itu kayak lo 20.000 yang mau shortcut gitu ya. Ya, Tapi kenapa? yang dipermasalahin Dijual 20.000 di game 1 juta. duit aja sih. Iya, Kalau bisa kalau dijual, bisa. nggak 40.000. Quick travel ya? Quick travel ini masing-masing ternyata ada yang 20.000, ada yang 13.000, ada yang 40.000, paling mahal 40, paling murah 13. Isinya beda-beda kali ya. Ya kenapa maksudnya nggak di-include aja langsung? Include. Tapi ya itu kayak game Di unlock, beli. harus di unlock. Harus di unlock. Jadi ya lo kayak belum bisa quick travel tapi kita udah kasih itemnya nih gitu. Ya kayak Pokemon lah, kayak Pokemon kan 40.000 yang quick travelnya. lo bayangin kayak Pokemon Master Ball-nya dijual, sebenarnya gitu doang. Iya. Basically kayak gitu. Iya. Enggak lah, Master Ball kan emang item bagus. Ini kan quick travel gitu sebenarnya main feature-nya biasanya. Ya, Maksudnya kan di game 1 juta lebih. Itu bisa di unlock, tapi Iya. dijual. Ya kenapa harus dijual gitu? Apa alasannya teh kenapa gitu? ya supaya orang yang pengen cepet-cepet nge-unlock itu kayaknya. Ya sama Yang kan. nggak punya waktu. Ya sama kayak Assassin's Creed kan. Assassin's Creed kenapa dia jual level? Padahal lo bisa leveling di in game gitu kan. Tapi dia jual level. So kalau lo nggak mau leveling apa, kita jual level aja per 10 level. Level sih masih rada kahati buat gue, maksudnya masih agak masuk akal gitu ya. Kalau quick Ya juga travel sih. agak Sama aja sih menurut gue. Justru gue kayak lebih rada aneh sih, cuman lebih offended sama Assassin's Creed justru. Kayak lo membayar untuk tidak main gitu. Bener? Iya. Lo membayar untuk tidak main, padahal kan lo udah beli game ya. Ya. Lu- Ya intinya mah mau buat shortcut. Buat Orang shortcut. yang nggak pengen unlock lama-lama. ya kenapa nggak langsung disediain aja gitu maksudnya? Oh. Iya. Kan game itu 1 juta gitu, kan nggak Ya itu juga, kalau gitu. kita ngomongin game 1 juta ternyata itu belum cukup dengan Dengan nyari duit receh lah intinya. ya game $70 tuh kemarin udah dibahas di wawancara waktu ada wawancara emang tuh Nggak nutup. untuk zaman sekarang kan orang mintanya 4K lah Ya. segala macam itu kan bikin asetnya susah pisan kan. Jual mahal nggak akan bisa laku. $70 tuh sebenarnya belum nutup gitu. Tapi udah kayak Untuk- kalau lo jual di atas $70 lo udah Udah nggak akan ada yang beli gitu masalahnya. Terus 40.000 bisa membantu. Ya bisa lah kalau menurut gua mah kalau ya kayak maksudnya yang beli itu kan para whaler yang ya udah nggak perlu duit juga kan. Untuk Lo beli kan untuk bang? belum. Mau beli? FF mau sih. Kalau beli quick travel ya? Enggak. Enggak. Kan sama sekarang kayak si Dragon Dogma dan Monster Hunter ya, masih developer yang sama itu mereka kayak karakter customization ini juga kan dijual. Kalau lu gua nggak seneng dengan karakter gua, mau ganti gitu jadi cewek atau misalnya jadi lebih gendut atau ganti ras gitu kan, bukan, ya ganti muka aja gitu kan, matanya gua nggak suka hitam, mau ganti jadi matanya putih gitu, rambutnya putih nggak suka, gua mau ungu gitu, nggak bisa. Itu lu kayak harus Di MH dan ini Dragon Dogma juga ada kayak gitu. karakter customization tiket. Oh. Jadi mereka ngasih MH tuh kalau lu beli dapat 1 gratis. Boleh ganti 1 kali tapi itu ngonci. Iya. Itu kan di game lain kayak di Terus bayar berapa itu? Nah, sama lah 40.000, 30.000. Hmm. Receh. Gitu. Ya dari receh kan kayaknya benar-benar berapapun yang bisa kita hasilkan makanya pagi. Ya yang gue bingung kalau cuma 40.000 ya udahlah masukin aja ke base game harganya, tambahin 40.000 mestinya nggak gitu ngefek sih, daripada lu dipisah malah jadi drama. Kalau ditambah dari 1 juta tambah 40.000 kan nggak gitu kerasa lah. Iya. Ya atau Ya mungkin itu dari
Ya kan? Eksekutifnya Iya, kan. iya. Daripada lu di HR malah jadi drama. Mungkin Iya. mereka malah jadi mikirnya kan daripada kita jualin barang-barang yang malah jadi premium yang bisa kita kasih gratis dijual di situ, ya mending kita kasih sesuatu yang emang udah ada di game tapi orang yang mau beli early access ya udah boleh beli gitu. Sebenarnya gue mikirnya ke situ sih, daripada kayak EA gitu kan. Duh, tapi kan jadi drama. Iya, jadi drama. Jadi review negatif gara-gara itu kan. Sama aja sih sekarang kan lu ngomongin gitu kayak Honkai dan Genshin yang kemarin drama. Sekarang kan drama lagi Honkai. Nah, betul. Anniversary. Alhamdulillah bukannya Kemarin kemarin baru bilang katanya lebih generous. Lebih generous. Jadi drama kan. Hmm. Yang satu pihak ngomong generous, makanya dibanding-bandingin lagi sama Genshin kan. Genshin kan kemarin baru 2 bulan lalu anniversary kan. Sampah perusahaannya. Kenapa dianak tiriin? Jadi reviewnya jatuh. Kebayang. Sebenarnya Honkai mah ya lu nggak bisa game gratis sebenarnya. Ya game gratis, Iya. cuman kan kayak jadi mereka kesel kenapa ini dianak tiriin. Ya gara-gara ada pembandingnya aja sih. Iya, Genshin kan. ada Kalau enggak mah sebenarnya lu diem-diem aja. Intinya mah emang lu mau apapun pasti salah. Iya. Lu mau iya. anniversary pasti rating di rating bawah. Iya, iya. Lu mau ngasih berapapun nggak akan Terpuaskan. terpuaskan. Udah dikasih SSR aja kan, ya bisa ngasih 2, kenapa cuma ngasih 1? Kan gitu kan, bener nggak? Udah ngasih 2 ntar, kenapa ngasih 3? Kenapa ngasih 3? Udah 3 kan pasti ada 4, kenapa ngasih lengkap gitu. Selalu ada, pasti ada aja. Iya. Sorry tadi, terus di luar yang si Dragon semua itu yang quick travel, minusnya apa kan? Performance. Sebenarnya kalau di Steam kebanyakan ya review negatifnya performance sih. Belum optimize. Terus Soalnya kan- Denuvo-nya kenapa? Hah? Denuvo-nya kenapa? Oh, Denuvo. Iya kan orang benci kan sama Denuvo. Nah, Anti kalau jailbreak kan? anti cheat ya? Anti cheat kan? anti ya bukan anti cheat. Anti piracy. Anti piracy. Ya. Nah, itu dipercaya dalam beberapa kasus Denuvo itu makan performa. Tapi itu memang nggak terbukti secara konsisten gitu loh, cuma beberapa kasus doang. Iya. Nah, jadi sekarang setiap game yang ada Denuvo-nya itu pasti disalah-salahin gitu loh Denuvo. Oh, Waktu itu kan sempat belum, ada- walaupun belum tentu Belum tentu, gitu ya. iya. Sempat ada yang ngomong juga sempat performanya dimakan dipakai buat mining. Iya, ada juga yang kayak Ada yang gitu, ngomong itu gitu, nggak ya. masuk akal sih. Ya. gua sih kalau kan selama ini kalau soal Denuvo, gue juga nggak suka ya sebenarnya ya. Ya jelas lah kita mah sebagai konsumen pengennya di item free gitu ya. Ya. Cuman ya reasonable sih. Toh pada akhirnya kayak 80% game yang pakai Denuvo tuh setelah berapa lama gitu, mungkin setahun atau setahun lebih itu Denuvo-nya dihilangin. Emang cuman buat ngelock itu doang. Ngelock di awal supaya nggak leak. Maksudnya itu. Nggak leak dan yang mau beli udah bisa beli. Iya. Maksudnya yang Main harus beli gitu. Dia emang ngejaga transaksi apa first week sale. Ya, ya at least first year sale lah ya. Ya kayak gitu. Oke sih, masih fair lah kalau Ya kata menurut gua sih masih Ya, fair ya. maksudnya belum tentu juga masalahnya gara-gara si Denuvo kan. Iya belum tentu, belum tentu. Dan- Menurut gua sih enggak sih, soalnya selama ini juga yang emang terbukti mengganggu nggak separah itu. Kan dia parah banget kan Gangguannya sebenarnya. teh kenapa sih? Hah? Si bugnya teh kenapa? Bagus dong, Mak. Iya. Nggak Nggak optimize nggak aja optimize sih. aja. Jadi Parah, jadi apa berat, terus di apa kayak single core banget kayak gitu nggak ngerendernya tuh nggak disebar ke semua source yang ada gitu. Jadi kalau ngelihat di benchmark tuh kan ada misalnya 16 core, cuma pakai satu. kayak yang sibuk tuh cuma 4 kayak gitu. Hmm. Sisanya 5%, terus sisanya apa yang 4 tuh 100%, 98% kayak gitu. Jadi kan kelihatan banget di situ Yang kerja lu beli lu punya prosesor mahal tuh nggak dipakai. Iya. ya kebayangnya kayak lu punya mall tapi yang kerja cuma di Lower ground-nya gitu. Iya. bahkan lower ground cuma sebelah kirinya doang gitu kan. Iya. Punya 4 lantai sisanya nggak dipakai, orang Iya. kan kesel juga. Ya, Kayak bodoh gitu. sih. Kayak emang jelek aja sih performanya. Ya, balik lagi kayak itu sih kalau kata gua Itu kayak bisa dibenerin lewat update. bisa harusnya sih. harusnya sih kalau ngeliat Cyberpunk kan bisa ya. Cyberpunk ya, kan awal-awalnya kayak gitu juga. makan resource banget kan.
justru gimana ya? makan resource. Kalau kasusnya Dragon's Dogma justru dia kurang makan, dia kurang bisa mengunyah dengan cepat walaupun giginya banyak. Gimana ya? Kebalik sama Cyberpunk malah ya. Jadi Cyberpunk itu mengunyah tapi mengunyahnya nggak bener, udah brutal. kalau Cyberpunk yang dikunyahnya itu besar, ya kebanyakan nggak dipotong-potong rapi gitu ya. makanannya. Kalau ini gigitnya cuma di sini doang. Nah ya harusnya semua gigi bisa dipakai buat ngancurin makanan, ini cuma kiri doang. Karena menurut gua kayak untuk game setara dengan Dogma harusnya sih untuk Steam masih kuat ya, at least di 30 mah. Steam Deck, Steam Deck. Iya, Steam Deck. Iya harusnya mah 30, dan Hogwarts Legacy aja kan kuat. Iya. Berarti kalau di luar si nggak optimalnya mah game bagus kan? Ya, bagus banget fiturnya. Bagus banget. Yang tadi gue bilang, gue liat di Twitter ada kayak si orang itu ngelawan raksasa, terus berdiri itu di antara dua lembah, terus kayak pas lagi udah dekat lembah itu kakinya diserang, raksasanya jatuh, tapi jatuh itu pun menuju di jembatan, tangannya nyentuh ke seberang, kakinya nyangkut di belakang, jadi kayak jembatan kan. Si orang itu loncat ke badan si raksasa, loncat lagi ke seberang buat nyebrang, terus si raksasa tebas tangannya jatuh. Iya. Itu keren sih, kayak untuk sequencing kayak gitu, gue kayak anjir problem ini gimana? Iya. Terus kayak di tempat lain tuh, di yang kejadian lain ada yang cerita kayak kan lu bisa pakai pawn kan temen Asisten lu kan bisa pakai 2 orang, lu kayak pakai job yang magic archer tuh lu nembakin panah, tapi panahnya itu kayak bom, tapi harus dipukul baru meledak kan. Nah si main karakter itu nembakin ke kepalanya si raksasa kan, jadi panahnya nancap di situ. Terus kayak si pawnnya itu udah ngerti, jadi satu tuh pakai shield kan, jadi dia udah siap di bawah buat shield spring, jadi kayak spring itu biar orangnya loncatnya tinggi kan. Terus pawn yang satunya lagi udah kayak lu nge-shield spring, oke gue maju loncat ke atas, pukul si panahnya, meledak. Ngerti gitu maksudnya, si AI-nya tuh ngerti, canggih. Iya, kayak udah keren banget sebenarnya. Itu tuh dan itu bisa dilatih gitu, maksudnya kayak nggak bisa otomatis langsung ngerti gitu, lu harus kayak ngelakuin itu beberapa kali, si pawnnya ngeliat, gue bisa begitu, nah itu tuh baru mereka ngerti gitu, gitu. Pakai AI ya? Pakai AI. Ya, game dari dulu juga pakai AI. Pakai ChatGPT. Pakai AI. Cuma maksudnya ya lu Udah kompleks. ya kompleks lah gitu kan, gerakannya kompleks dan ya khasnya Dragon Dogma kan gitu sebenarnya. Pawnnya tuh lu bisa canggih dilatih gitu. Semacam-macam. Ya. Pawnnya tuh bisa diformulasikan lah. Ya kan? Dan maksudnya kan lu nge-setup lu cuman lu acan dari dia nembak cuman marah bom doang kan. Ya. Itu yang 2 itu udah ngerti tuh udah anjir keren gitu. Terus harus dilatih, harus jadi dia bisa learning. Kayak lu kalau lu main YOLO gitu ya, pokoknya apapun maju pukul ya tahun lu gitu terus mati. YOLO kan, Bisa learning. Anjing komennya gimana? Ya bisa aja sih, apa yang kita mungkin movesetnya dia copy aja mungkin. Terus kayak kalau belajar shield spring terus mukul anjing nggak kebayang sih. itu kan 2an kan, maksudnya kan lu bertiga berarti kan. Iya. Yang satu dia ngeliat panah nancep udah dia oke, berarti kan gua harus ngelawan teman gua kan. Oke, gua siap di shield spring. Berarti kan dia harus identify dulu itu tuh bom arrow. Ya. Kan dua-duanya tuh. Terus harus tahu atau harus ngapain kan, lu harus begini, yang lu harus begitu gitu kan. Iya. Ya keren sih. Iya, keren sih. Dan memang cara mainnya macam-macam kan, lu mau bisa jadi rogue, mau jadi warrior, mau jadi mage, mau jadi archer mage. Ini Dragon Dogma tuh story kan? Bukan kayak Monster Hunter kan ya? Story open world sebenarnya. Iya. Di kayak Zelda lah. Iya, kayak Zelda. Bebas. Yang ada ceritanya tapi ya. Iya. Jadi kayak Monster Hunter versi story lah. Iya. Tapi bukan Monster Hunter story. Ya, itu kan RPG. Ya kayak Monster Hunter ada story-nya lah. Emang mirip gameplaynya pun mirip Monster Hunter kan sebenarnya. Lebih kompleks. Lebih kompleks. Cuman
kayak base-nya mirip combo-kombonya kayak gitu. Di Wild ya baru ya Monster Hunter ya. Oh iya kayaknya diserap dari Dragon's Dogma. Iya, cuma kan sekarang jadi kemarin kan ada omongan juga, cing Dragon's Dogma gini nanti Monster Hunter gimana lagi? Iya. Iya. Ya Monster Hunter gue nggak. Aduh, tapi kalau ngeliat kayak gini berarti Walls nggak akan bisa di Steam Deck ya. Berat pasti. Belum tentu sih. Ya kalau dia tobat lah ya bisa. Tapi Monster Hunter nggak open world juga ya. Tapi katanya Walls mau bikin open world lagi. Ya kita lihat aja nanti. Soalnya kayaknya sih kalau open world. menurut open world. gua sih ini emang masalah pertama kali RE Engine dipakai buat open world. Menurut gua sih itu. Ya mungkin jadi kalau belajar dari sini kan jadi dimatangin. Ya harusnya sih udah kayak gitu ya. Aduh, tapi Lu kalau yang ngomong tuh ya, kenapa pakai engine ini gitu kan ya? Paling cuma FF7 kayaknya. FF7 ribet. Ini keputusan gua udah pakai engine RX. Enggak, emang engine engine kan punya punya Capcom. Capcom. Iya, cuman kan Selama ini tuh gamenya yang pakai Unreal Engine tuh benar-benar optimize semua gitu, bagus banget sampai kayak Ya, lu lihat gambar udah keren banget gitu aja bisa jalan di Switch bukan di Steam Deck. Iya, gue liat Monster Hunter Rise lah, Iya. gitu kan bisa kayak gitu gitu. tapi rata-rata emang per part ya, nggak Iya. bukan open world gimana? Bukan open world, emang petanya spesifik, tapi lu di camp monsternya tuh disimulasikan, lo loncat ke atas tuh kelihatan monsternya. Iya, kelihatan. Bukan yang nge-spawn per Udah area. kayak Pokemon. Di Pokemon open world sih. Tapi kalau emang kelihatan, cuman pas pindah ya pindah gitu. ya, Iya kan? Ya. Tapi kan satu petanya udah gede lah di Rise. Iya, iya, Tapi tapi gede. tapi kan emang dibagi gitu. Dibagi. Oh, Enggak. Kalau Rise enggak. Rise enggak, cuma dibagi kayak yang hutan, yang hutan, Jadi hutan semua. Iya. kayak open world tapi di hutan. Open Iya. world tapi kecil sih memang. Iya, nggak terlalu gede lah lu nyemplung. Cuman yang gede nggak kayak zaman dulu kan masuk sini loading, masuk sana loading. Nah, ini benar-benar udah Gede dan emang bener-bener kalau dari base lu loncat ke di apa namanya di game break lu diterbangin ke atas kelihatan monsternya jalan-jalan. ya. Nggak cuman bengong doang gitu maksudnya. Monsternya gerak berinteraksi. Kalau ketemu kadang berantem. Ya kan Makanya ya itu Unreal Engine Keren kurang sih. optimize aja sih menurut. Ya, buat menurut open gua. world. Harusnya bisa dibenerin sih. Iya sih. Sayang loh. Sayang. Ya logikanya sih bisa cepet ya, maksudnya walaupun nggak cepet, logikanya harusnya bakal bisa bagus karena Unreal Engine kan punya Capcom, ini harusnya yang ngurus langsung yang bikin engine-nya gitu. Iya. Nggak kayak misalnya pakai Unreal kan yang bikin siapa gitu kan, beda lagi. tetap ada yang udah ada 5 tetap punya 4 versi lama. Kesalahan Jepang. Laptop barunya aja atas PC masih bulat. Iya anjir. itu apa sih merek apa itu lupa? Toshiba ya? Toshiba apa ya? Mac kalau nggak salah Mac NEC. Oh iya, atau apa ya? Pokoknya merek Jepang lah. Itu tuh udah bener canggih kan dibikin. X7. Iya, model yang dibikin khusus buat Jepang doang. Udah kayak prosesornya udah prosesor. Iya, udah yang baru. Generasi 13 14, tapi masih ada CD drive. Masih ada CD drive terus touchpadnya bulat dan kecil. Segini doang kan terus bulat ya kenapa lagi bulat nggak optimas? Itu yang senior-seniornya udah pada ngerti. Luar biasa. Negara dengan tingkat kematian paling rendah ya, jadi kayak gitu ya. Kematiannya lebih besar daripada kelahiran. Bukan kematian. Dan tingkat kematiannya pun maksudnya umurnya nggak panjang umur semua. Oh iya Blue Zone, ada Blue Zone di sana. Makanya kan kayak politik ya, anak muda udah gak ada suaranya gitu. Iya. Kenapa? Ya yang baru yang ngelahirin, yang tuanya nggak mati-mati. Nunggu 50 tahun lagi baru bisa revolusi Jepang. Nanti kayak Ya kan gitu kan soalnya kan. Ya lu udah kayak siapa tuh? Udah ya emang kayak udah biasa dengan itu tuh ya pasti yang suara yang tua kan iya. posisinya paling gede. Ya apalagi budaya Asia ya. Ya budaya Asia totok kan. Senioritas, Senioritas, terus totok, menghargai yang lebih tua, ya, terus lu menghargai orang menghormati. tua.
Tapi sama aja lo ngomongin politik di Amerika juga orangnya itu lagi. Iya. Makanya lebih terbuka, makanya lebih chaos sebenarnya. Karena ya itu lebih terbuka. Ngomongin chaos ini, ngomongin chaos dan AI di Amerika mantep ya, karena udah dari terakhir kita ngomongin udah jauh banget kayaknya, udah bisa bikin video cuy. Iya, videonya udah keren banget ya. Anjir videonya, zaman setahun lalu kan masih jelek bisa. Iya. Mukanya tiba-tiba panjang terus tangannya jadi alien. Yang ini ya, Will Smith. Yang Will Smith. Video AI. Video buat AI. Apa sih yang buatnya? Nama Open. Kayaknya bukan punya si OpenAI. Open. Oh, punya dia juga. Open AI. Ya nggak pernah open dia. Namanya doang pakai doang open. Kamu pakai ya bayar. Datanya gimana? Ya nggak tahu. Pokoknya kita ya di dalamnya internet tuh. Kita nggak pernah bilang kita open source, namanya aja open. Itu baru didemoin sih, cuman ya untuk beberapa. Yang ini kan demonya yang kayak di Jepang gitu kan? Yang cewek pakai kacamata hitam jalan di Jepang, ada. Ya, yang kucing jalan di kebun ada. Oh ya, yang kucing itu juga gila sih. Gila itu. Gila sih. Udah makin bahaya sebenarnya. Dan yang menarik kan udah deket pemilu Amerika. Wah, keren sih gitu ya. Nanti kita lihat aja ada atraksi ya. Udah makin ya itu sih. Maksudnya kan lo udah kayak gitu kan udah audio visual udah video banget kan. Makin parah daripada foto. Lo foto kan lo ya cuma foto doang kan. Ya itu juga Nvidia juga kemarin kan ngeliatin teknologinya yang bikin apa? Nggak kemarin sih, udah lama, tahun lalu apa? Yang dia bikin NPC semuanya dari AI gitu, suaranya apa? Oh NPC. NPC terus kan ya di situ juga gara-gara apa? Sebab dari industri game ikutan strike sama SAG-AFTRA waktu itu kan gara-gara itu. AI juga kan. Dan bagus hasilnya. Enggak, tetap bisa ngebedain sih karena masih early ya. Cuma kan bisa bedain, cuman kan nggak jelek. Nggak jelek. Ya. Jadi kayak orang jadi agak bingung kan. Kayak kemarin kan yang Inggris, putri Inggris yang Kate Middleton kan sempat hilang. Terus cerita kan. Wah, gua nggak kan. Kate Middleton kan dari Januari tuh hilang. Dia kayak masuk rumah sakit terus itu orang hilang, nggak pernah kelihatan lagi. Terus dari Januari sekarang baru Maret dia baru ngeluarin video. Dia kayak duduk di taman ngomong kanker nih. Saya kanker. Mohon maaf ya nggak bisa tampil di publik segala macem. Jadi dikomentarin sama orang. Itu AI bukan? Iya itu AI bukan. Karena sebelumnya kan dia sempat pas lagi Hari Ibu tuh bulan Februari dia sempat ngirimin nge-publish foto, tapi heavily edited sama Photoshop. Kayak mukanya tuh aneh, tiba-tiba mukanya senyum semua. Lo kayak foto mama sama 3 anak gitu. Gue punya 2 anaknya, gue tau kayak mukanya tuh perfect banget lihat kamera terus kayak senyum semua gitu kayak nggak mungkin lah gitu. Terus kayak tangannya tuh ngebayang, jadi bener-bener kayak di mas tengah lo. Tangannya putus. Nggak rapi dong kalau gitu. Rapi, kelihatan. Nah coba lah sampai ditindak beneran sampai ditarik sama kan udah waktu itu tuh bulan sekelas keluarga kerajaan nggak bisa hire yang lebih nggak bisa hire sampai di MI6 nya ini kan kerja gitu sampai ditarik sama pemerintah. Iya. Jadi pabrik terus ditarik lagi. Itu yang ngerjain harus disiksa di dungeon. Iya komentarin kan terus kayak si Kathy nge-tweet kan, oh sorry ya ini emang gua lagi oprek-oprek sama Photoshop gitu. Oh mungkin dia sendiri nyoba-nyoba kan dia nyoba-nyoba bikin Photoshop segala macam. Keluarga aja ngapain nyoba-nyoba terus nge-publish, maksudnya oke lah dia hobi mungkin ya. Tapi maksudnya untuk official foto iya, nah itu kan nggak bisa dia asal post langsung di Twitter. Ya mungkin buat close friend. Itu nggak boleh. Iya jangan, bukan untuk ke negara. Ya itu lagi kan pas Februari juga kan itu dia udah sempet ngilang kan. Nggak nge-tweet apa-apa, nggak ngasih teman-teman apa-apa, cuma ngeluarin foto kayak gitu terus fotonya pilih edited. Ya makin orang bertanya gitu ya. Makin ya lu lempar bahan bakar lah, lempar bensin gitu kan. Iya. Ya kayak cuma kebakaran kecil lu lempar bensin gitu kan. Kita makin apa ini? Sekarang kayak ngeluarin video terus kayak orang nggak analisis gitu kan, jadinya ini dulu dia pernah pakai baju yang sama, makin apa mengada-ngada ya orang ya. Terus kayak ini kenapa si suaminya si Pangeran Charles nggak ngedampingin di sebelah segala macem. Itu mah beda sih maksudnya, tapi kan
tanya kan apakah kalau lu bikin pakai AI ngedampingin ini kan lebih susah kan karena 2 orang tuh masih 2 orang kan, terus ini pakai deepfake apa enggak segala macam. Makin panas justru. banyak yang ngomong sabun ini sabun digosok makin berbusa. Iya benar. Tapi lu kasih bahan bakar makin meledak. Jangan sabun lah. Saya kan ada innuendo. Makin Iya ya belum ya. 10 menit lagi ya. Ya begitu, jadi makin panas aja gitu. Jadi nyambung ke AI jadi gitu aja. Iya. Ya bahaya sih, bener bahaya sih. Itu. Wah, dari Dragon's Dogma nyambung ke kerajaan Inggris. Oh iya. Masa lu running? Belum. Apa sih? Kenapa? Emang ada apa dengan ini? Nggak tahu. Katanya. Ya baru launch juga, ya bareng si Dragon's Dogma. Ya. Nggak bagus gitu kan? Ya ini sih salah sih ya. Sebenarnya mirip kan ya. Gue dari Gua mana? nggak Salah sih menurut gua. Kenapa? Jelek sih kayaknya enggak ya. Enggak, mid lah. Mid lah ya, iya. Masih enjoyable kan. Bagus katanya, cuman emang si kalau gua baca banyak reviewnya sih kebanyakan bilang Kayak Neo katanya. ini apa open worldnya nggak penting gitu, Oh. nggak signifikan open worldnya karena mungkin mereka baru pertama kali bikin open world jadi nggak tahu harus diapain gitu aktivitasnya harus disebar di mana. Tim Koitek Motor. Tim Ninja. Si Tsushima? Bukan, Sucker Punch orang Amerika itu. Oh, itu mau ini lanjut. Ada bocor ya, Switch sequelnya Switch namanya. Apa? Oh belum tahu. Nggak perlu bocoran sih, perlu keluar. Belum penting, nggak penting. Namanya Switch Attach. What? Attach. Switch tapi masih Switch. Bisa ditempelin ke Switch atau Itu gitu lah. survei dari YouTube itu tuh bocoran, jadi YouTube yang ngeluarin survei kan. Kalian kalau misalnya YouTube keluar di konsol, kalian kira-kira mau di konsolnya konsol apa? Konsol PlayStation, PS5, Xbox 360, Xbox Series. Xbox Series X, Switch Attach. Sekelas YouTube nggak bisa. Lu cari ya Switch Attach kira mau naik. Bener, tapi namanya gue soalnya kayak untuk sebuah rumor terlalu aneh gitu untuk Switch Attach kan nggak mungkin gitu lo keluarin. Dia nggak belajar dari Wii U. Kalau emang benar itu namanya. Nggak tahu ya. Iya, Wii juga Wii U ya. Iya itu terus kan itu bikin salah satu Tapi yang kan bikin. DS jadi 3DS juga sebenarnya kan bikin. Tapi Performa naik sih naik kan? DS ke jauh 3DS. cuma jauh banget. Ya mungkin dia Kalau- dari situ. Salahnya tuh kan Wii U itu waktu trailer nggak dilihatin mesinnya jadi orang kira ini cuma kayak tambahan. Ya ini gue juga baru nonton tadi. Help YouTube Yeah, by yeah. answering one question, which of this gaming product would you consider buying? Salah. PS5, Xbox Series X, Switch Attach. Ya emang Terus namanya nggak catchy banget gitu Switch Attach. Ya orang-orang tua Jepang. Kalau Jepang jadi bacanya apa? Attach ya? Atachu. Attach. Atachi. Switch Attach. Switchy Atachi ya belakangnya Ci semua. Atachi onegai shimasu. Lebih keren Super Switch nggak sih anjir? Iya. Terlalu simpel sih Super Switch sih. Nggak, tapi maksudnya jelas banget gitu lo. Kayak dulu, Yang mau lu Nintendo. sampaikan tuh jelas banget Iya. ya. Nintendo Switch kayak Wii U. Super Nintendo Switch gitu kan. Kayak Wii U kan. Kenapa Wii U kenapa sih? Ya itu terlalu Wii-nya tuh terlalu Tonjolkan. ditonjolkan. Padahal dia konsol baru. Nah pas trailer juga dia cuma nonjolin tuh tabletnya. Sedangkan si konsolnya cuma ada jauh kecil dan kalau sekilas emang mirip Wii gitu. Terus namanya kan Wii U gitu. Jadi orang ini kayaknya tambahan Buat Switch. Buat Buat Wii.
Sama kayak itu kan, soalnya kan dari dulu juga kan Wii itu suka ada tambahan kan kayak si timbangan. Iya. Terus kayak remote yang dicolokin bawahnya. Motion Plus. Ya Motion Plus. Ya Wii U, ya tablet doang lah ya, mau Wii lah udah ada Wii kan. Iya, dia tinggal di tabletnya nih gitu kan. Ini kan Switch atas, berarti ya attachment buat Switch. Nah, ya itu makanya gue sekarang mah udah nggak akan kayak gitu sih. Ya itu dari trailernya harus dilihatin. Tapi informasi udah gampang diakses gini sih. Waktu dulu juga nggak beda jauh kali itu. Kan Wii U nggak beda jauh tuh. Dari internetnya. Tapi kan maksudnya si Wii itu belum keteteran kayak sekarang gitu. Tapi emang kalau gue ngerasa kayak sekarang kan udah anjing, lu cuma nambahin aksesoris buat Switch doang mati ya. Iya. Terus ya gara-gara namanya attach jadi orang kayak mikirnya berarti layarnya 2 dong. Bisa di attach. Iya. Ya lu sekarang attach apa? Masalahnya kan gitu. Joy-Con sih kayaknya. Ya kan udah dari awal. Kan dari sekarang udah attach Joy-Con. Switch, kenapa namanya Switch? Ya karena dia nggak mau meninggalkan Switch kayak kenapa Switch namanya Switch. Ya, karena bisa switch mode kan dari desktop mode ke switch ke portable. Oh iya. Emang pertama kali dia kasih dia kan gitu kan, lu main di TV. Iya. Terus aduh mau pergi ya udah kita switch aja lah. Attach apa aja? Kalau switch kan berpindah mode, kalau attach itu bisa ditempelkan. Attach itu kan nempel. Berarti dia tetap switch kan, bisa home control kan. Base-nya masih gitu. Sekarang kayaknya fitur yang si Joy-Con-nya mungkin lebih. Joy-Con-nya agak lain. Enggak sih, kalau gue jadi orang tua Jepang lu. Atau mungkin lu gimmick-gimmicknya mungkin kayak Joy-Con-nya bisa ganti gitu mungkin ya. Kayak ya mungkin kayak sebelahnya bentuknya apa, yang sebelah bentuknya apa. Ya kebayangnya kayak mungkin jadi banyak beneran jual Joy-Con-nya sih kayaknya. Iya, jualan Joy-Con. Controllernya kayaknya. Gue sih mikirnya gitu sih lebih bagus kayaknya. Ya lo mau yang vanilla bisa menjadikan Joy-Con biasa. Ya, atau misalnya kayak si siapa yang Omelette. Ini tetap Joy-Con sih, itu kan apa sih? Joy-Con yang terus maksudnya kanan kiri bisa gitu di terus mungkin kayak ini kayaknya mungkin ada pedang lah apa. Iya, kalau kayak Mario Kart jadi lu attachment buat kayak setir, labo. Ya, nggak labo sih, mungkin kayak Joy-Con-nya lebih gede terus bentuknya lebih bulat, jadi lu kayak dipegang tuh bisa jadi kayak setir. Gue sih jadi kebayang kayak gitu. Jadi kayak ini Swiss Army knife gitu. Jadi attach sih bener sih kalau kayak gitu sih. Kayak kalau dari nama attach-nya ya paling kepikirannya gitu. Ya, lu bisa dipasangin aksesoris berbagai macam. Pasti jualan aksesoris gitu. Iya, sih gue mikirnya gitu ya. Iya. Nge-tes kayak attachment buat jadi bentuknya kayak pistol gitu. Iya. Tapi itu sudah terjadi di Wii sama si mesin-mesinnya kayaknya. Ya atau mungkin jadi gimana? Iya sama mesinnya. Kan kalau dulu mah cuma si controller doang kan dipasangin di mana. Kalau ini sama si mesinnya ngetes ke si aksesorisnya, ke si switch. Jadi lu bayangin Joy-Con, tapi Joy-Con yang kiri itu setir bulat, Joy-Con yang kanan setir. Dan main langsung di situ. Dipasang tuh iya. Dan mungkin jadi si Joy-Con-nya sendiri lo jadi mungkin kayak kalau PS2 kan lo nembaknya kan TV kan. Jadi di berada di sini kayaknya. Enggak, jadi kayak si switch-nya lo di dock, terus si Joy-Con-nya lo bisa tes lagi ke attachment pistol, jadi kayak remote. Itu kan Nintendo Switch. Ya remote kan, jadi kayak remote. Ya, itu kan Nintendo Switch bersektor. Ya mungkin tapi kan dia jual attachment-nya gitu. Makanya attach. Kalau kata gue sih jadi sama mesinnya itu. Sama mesinnya. Jadi sama mesin. Bagus sih sebenarnya, jadi konsepnya mbak ya semi VR lah. Semi VR. Ya. Iya. Ya, tapi bagus sih, berarti kan lebih jual movement dibandingkan home console-nya yang benar-benar. Terus kalau cuma Pokemon naikin performa, Pokemon tuh bisa ngetes sebelah bola atas sebelah bola bawah sebelah gitu. Mungkin nggak tahu lah. Tapi kan mereka kalau kayak gitu lucu sih, jadi kan kayak yang ini limited edition Joy-Con itu bener-bener berbentuk kayak misalnya kayak Pokeball gitu, kebayang nggak? Tapi game attachment itu sifatnya tetap harus opsional. Iya, trivial. ngerti. Tapi kan maksudnya sekarang kan lo bisa bundling.
Contoh kayak Mario Kart, lu beli Mario Kart itu bukan setirnya, cuma gitu doang, tapi ya include with setir. Kayak dulu kan lebih kan gitu kan, include sama setirnya kan. Ya lebih mahal sedikit tapi ini kalau lebih ada setir. Kalau lihat dari pola perilaku Nintendo ya pasti gitu sih jualan. Ya dan pernak-perniknya. Ya. Dan emang profitnya kayaknya di situ sih. Ya dan lucu juga. Lucu sih sebenarnya kan kayak kebayang nggak sih kayak misalnya Zelda terus dia ngeluarin itu bareng-bareng sama Joy-Con tapi bikin si Switch itu bentuknya jadi kayak pedang atau kayak jadi kayak tameng, jadi yang atasnya kotak, yang bawahnya tuh kayak lebih lancip tapi yang bentuknya Joy-Con di controller. Nggak kebayang. Nggak keren sama gua. Bayangin Hyrule Shield bentuknya kan layang-layang gitu kan. Atasnya lu potong jadi Joy-Con, tengahnya layar, bawahnya yang segitiga jadi Joy-Con yang bawahnya, jadi bentuknya kayak shield gitu. Terus lu mainnya gimana? Ya limited edition aja ceritanya, Joy-Con bentuk lucu-lucu aja. Jadi mainnya gini di atas. Ya atau misalnya yang arcade, yang arcade tuh jadi kalau mainnya tegak jadi lu layarnya jadi tegak. Partai mode. Yang mungkin bisa, saya kan Nintendo emang jualan gimmick kan? Iya, jadi benar jualan memperdalam gimmick dari si Joy-Con, jadi nggak cuma Joy-Con doang, tapi bentuknya aneh-aneh. Kalau gue sih kayaknya udah gitu sih. Oke, kita tunggu tahun depan. Lucu sih. Bangsat tahun depan. Mundur ya. Nintendo, aduh, ngapain aja sih? 8 tahun. Anniversary 8 tahun ya, pas ya jadinya. Kalau awal tahun depan jadi pas 8 tahun kan? Iya, tapi harusnya tahun kemarin. Mereka mungkin lagi brainstorming dulu ya, guys, ini tes apa lagi nih? Telat, brainstorming kan telat. Namanya udah tes tapi kita bingung. Oh mungkin Iwata meninggal, jadi otaknya udah nggak ada. Misalnya orang-orang bego anjir. Yang pintarnya udah meninggal. Ya nggak tahu. Ya begitulah. Ya. Oh ngomong-ngomong VR tadi jadi ingat PSVR 2 tuh bener-bener nggak laku ya. Iya. Ya lu udah ada itu anjir. Ya nggak ada game. Iya. Terus kemarin tuh baru ada berita katanya produksinya ya itu beritanya ada duluan kan mau di apa formatnya diupdate supaya bisa buat di PC. Harus. Iya dan dia mau rilis drivernya supaya meningkatkan. Tapi setelah itu ada berita lagi katanya Discontinue. At least di halt, produksinya di halt karena overstock. Ya kan. 10 juta, nanti ada 10 juta nanti nggak bisa dimainin. Iya nggak bisa stand alone. Plus sekarang 7 juta udah stand alone. Iya. Sebenarnya di luar semua itu kan barangnya barang hardware-nya bagus justru. Tapi kan dia nggak stand alone. Iya. Hardware bagus nggak bisa diapa-apain gitu. Ya setengahnya bisa dipakai buat PC, udah itu bisa menyelamatkan. Jauh lebih banyak. Kalau secara hardware berapa sih? Pico? Kok? Bukan. Gua kayak merasa Lu ngomongin dia, gua ngomong Pico. Anjir. Di bawah Quest 2 dikit. Beda 500 ribuan lah sama Quest 2 kalau sorry. Si PSVR hardware-nya secara hardware aja ya. Sama MetaQuest 3 bagus mana? Canggihan MetaQuest sih. Kalau canggihan MetaQuest, soalnya MetaQuest tuh ada prosesor kan. Kalau si VR itu kan VR bukannya dia udah ada eye tracking? Ada. Enggak, maksudnya kalau kita nggak bisa bandingin, soalnya kan si Quest dia kan ada komputernya di dalam. Ya. Kalau si PSVR cuman display doang. Cuman display dan sensor gitu. Prosesnya kan dipakainya di PS gitu. Ya sekarang mah anggap dua-duanya bisa dicolok ke PC aja. Iya kalau PC gitu. Jauh sensornya jauh bagusan si PSVR. Soalnya kan nggak murah gitu. Iya makanya. Si layarnya juga bagus banget kan itu. Mungkin dibanding Apple mungkin bisa. Apple udah paling tinggi sih 30.000 ya maksudnya 3.000. Ya, harganya berapa? Iya sih. Ya harus lebih bagus ya. 100 di sini 100. Gua kan sempat lihat review yang si Apple Vision Pro. Mereka memang ngomong kayak dibanding Quest kalau nggak salah cuma 1.200. Ya jauh. Dia tuh 3.000-an dan itu pun maksudnya itu kan hardware udah paling optimal kan. Dan itu tuh masih belum real.
Iya. Masih belum, maksudnya udah batas teknologi itu udah paling mentok segitu gitu kan. Tapi Nggak masih- tahu sih. Untuk saat ini. Untuk saat ini untuk Yang dikeluarin yang untuk dijual, konversi, ya. untuk konsumen ya Konversi itu paling atas. paling atas dan itu pun masih nggak terlalu nggak se-imersif itu gitu dengan se HD itu ya. Iya. Tapi kan emang Apple Watch jual brand juga. Oh, Apple Watch Vision lagi. Pro. Vision Pro Vision Pro. jual brand juga. Jual Iya. brand. Ya itu mah Vision Pro gue nggak rekomend tetap ya. Iya, iya. Udah berat aja nggak guna. Ya itu apa? Si PSVR itu sensornya tuh udah bagus. Iya. Sensor Kenapa nggak belajar dari fisiknya. PSVR pertama gitu? Itu kan laku ya. Ya, udah meribet, gak ada gamenya. Iya, nggak ada gamenya. Ya mungkin mereka kayak Nggak bisa colok PC. Iya, gak tahu sih. udah punya divisi VR terus kayak kita belum kerja guys. Kita digaji buta. Yaudah kita launching. Nggak bisa. Itu biasanya lagi. Oh, boleh. Iya. Boleh. Duit habis. Tapi emang sorry ya Sony, gue bilang kayak perusahaan Jepang kan. Iya. Itu kayak nggak ada hubungan banget kan. Sony itu kan bikin banyak kan. TV, Iya. PlayStation, gaming kan. Sony kan TV, masalah gaming, entertainment ya. headset, HP. HP mah ya. Itu kan Sony. Sony. Ini kan SE, Kamera. SIE. SIE. Beda perusahaan. Tapi kan maksudnya masih dalam satu perusahaan gitu kan, masih dalam satu Beda. nama. Kalau nggak salah dipisah. Sony Beda. Electric, Sony Entertainment, sama Sony Computer Entertainment. Sony Interactive Entertainment. Kenapa? Maksud gue tuh ya kenapa dipisah? Jangan Dipisah dulu karena yang paling kuat SIE. tapi kan maksud gue lu bisa secara badan boleh, tapi kan secara R&D, secara desain, secara hardware tuh at least lu bisa bikin compatible kan. Kayak lu headset Sony, lu mau main di PS5 bisa dikonekin dengan lebih mudah, anggaplah begitu gitu. Gak bisa sih. Kayak yang XM Nah, itu kan maksudnya Bluetooth biasa, kalau mau nyambungin ke PS tetap harus nyolok gitu. ya kenapa nggak maksud gue kan? Nah, dia itu karena bukan divisinya. Kan kalau yang dia di mah kenapa nggak disatuin aja gitu? Iya, Saling maksud gua- sinkron aja lu divisi lu, dulu. lu bikin apa sih? Beda Oh, tujuan, emang beda tujuan. badan. Beda badan, Beda terlalu- tujuan terlalu produk. besar, terlalu besar. dulu tuh kasusnya tuh si SCE kan, dulu belum SIE, Sony Computer Entertainment itu kuat banget Ya gara-gara Ya. PS kan. gara-gara PS, sedangkan kayak elektroniknya kayak Oh, TV main. apalagi kayak gitu kan malah turun kan. Iya. Nah ini diselamatin, jadi supaya kalau yang lain jatuh si Jadi yang aman. SCE Nggak aman, bangkrut. nggak ikutan jatuh. Ya cuma Jadi jadinya bisa kayak semua. R&D-nya misal. Ya, jadi bisa semua. Terus segala macam Iya. juga nggak ada hubungan, cuma kan masih brandnya masih Sony. Gue kayak Iya. lu masih satu perusahaan ya sharing lah gitu kan. Nah, gue punya headset bisa nggak dikonekin ke PS? Iya. Oh iya kita butuh chipnya khusus. Oh chip apa ya? Udahlah berapa sih? Ayo masukin gitu Iya. kan. Ngomong lah gitu ya. Ngomong lah ya. Berdialog lah. Berdialog lah gitu kan. Ya ini sama Anjing kasusnya. simpel banget. Yang ngomong lah. Ini kasusnya sama. Kayak Emang- Pokemon. Kenapa? Di Nintendo itu Korea Game Nintendo Freak. juga Nggak ngobrol sama si Monolith. sama Monolith. Kalau soal game kan dia punya brand sendiri kan. Hah? Kalau kita ngomong secara gamblang kan kayak mereka punya brand kan. Sama Ya, aja sama sih. aja. Kan sama-sama Nintendo. Cuma namanya aja beda kan, beda perusahaan sebenarnya. Heeh. Heeh. Pride yang menghalangi gitu, pride konyol itu. Lu bisa bikin, gue juga bisa bikin. Padahal Apa masih sih sama ya? semua brand RPG nya karakternya berapa? Cuman 20. Kita berapa ini 1000? Padahal masih satu atap ya. Beda Beda ruangan doang, Beda beda saingan. Masih satu atap itu. Itu yang ruangan sebelah tuh, gitu. Gitu tuh. Nah, biarin Tetangga tuh ya. Itu ruangan Pokemon tuh. Kita dong dia. itu yang di ruangan Pokemon udah 2 bulan nggak ada orang itu sih. Dari ke Hawaii. Pas bubaran apa cinglek. Udah 2 bulan datang ke kantor pakai baju Hawaii sama itu ya bunga. Ya bunga. Hai apa? guys. Lo udah tahu
baru ini mau ngapain kesini? Rilis game. Udah 2 minggu rilis game ya, kita balik lagi ke Hawaii. mau syuting dulu itu apa Pokemon Present. Nah iya itu doang, balik lagi. Kok enggak? Syuting itu mah di Hawaii. Kamar hotel lagi green screen. Tapi emang bener lagi. Kan kamar hotelnya gede. Ngomong gitu Presidential suite. Ngomong stamen lagi. Enggak, masalahnya ngomong gitu emang kejadian kan waktu itu yang Pokemon Present apa? Pokemon Day yang tanding kartu, tanding. Oh, di Hawaii ya? Iya, di Hawaii, bener syuting di Hawaii anjir. Malas pulang, kita kayak itu lagi sini aja lah. Bener sini aja. Kita turnamen itu gimana sih TCG? Udah lama kita nggak main TCG. Mau lihat lah. Ya udah ini sponsorin aja nih hotelnya di sini aja udah. Tahun depannya di sini aja gitu. Ya, cukup lah kayaknya. Ini isu siapa sih Pokemon sih intinya? Matsuda Hawaii teh dari kita doang. Yang bikin isu dia berlibur terus di Hawaii. Circle kita doang. Tepatnya kan dulu gara-gara itu kan, gara-gara habis Black and White. Habis Black and White, terus kan dia emang lagi main ke Hawaii, dapat inspirasi, next regionnya mau di Hawaii. Inspirasi dari Hawaii, dan memang dia lagi liburan di Hawaii waktu itu kan. Terus ternyata nggak balik-balik ya. Di pikiran kita mereka tuh nggak pernah balik semenjak Black and White. Nggak kelihatan kerjanya soalnya kan. Setelah XY ya itu ya. XY itu lama juga ya dia jauh. Habis XY dia inspirasi kita kan ke Hawaii. Karena kan biasa gitu kan, kayak komikus, Conan juga kan sekarang istirahat kan. Hiatus gitu. Conan anjir lu kalau ngikutin detektif Conan tuh nggak bisa, gue nggak mampu nih. Capek. Lu kalau ngikutin detektif Conan nih kayak karena kalau Conan itu kan kayak 7 chapter tuh kan satu kasus kan, kasus pembunuhan 7 chapter gitu kan. Ya lu baca Conan yang lama kan gitu kan. Iya. Sampai sekarang kan emang konteksnya gitu kan, kayak lu udah rilis 7 chapter, hiatus dulu 3 minggu mau research buat kasus berikutnya sambil liburan, ceritanya kasusnya di mana gitu. Tapi emang Conan udah Gak butuh mikir sih bikin Conan. Iya sih, tapi emang kalau kata gua Conan udah nggak namatin sih, udah bisnis keluarga itu. Filmnya aja tuh Berapa si si Mori masih bisa terima dosis ya? Coba. Kalau masalahnya kalau udah Dia overdosis gimana? detektif Conan aja kalau untuk satu episode 1 hari aja udah lebih dari berapa tahun ini. iya. Udah ribuan kan itu. Iya. Tapi itu kan tetap gilanya tuh tetap paling laku di Jepang kan kalau keluar movie kan, kayak waktu itu kan katanya Iya. Oh iya. ngalahin Avengers. Emang One Piece juga kalah. Kalah itu mah kalah. Pokoknya kalau anime manga gitu Conan udah paling atas. nggak tahu emang kalau kata gua bisnis keluarga, kenapa kan istrinya pengisi suara yang animenya si Conan. Jadi siapa? Conan. Oh, jadi Conan. Jadi Conan. Istrinya teh Seiyu Conan. Suaminya yang nulis komik. Ya iyalah mau ditamatin lah itu. Ditamatin animenya tamat udah 2 hari udah kerja. Iya. Mohon maaf ya. Gua kayak di Netflix aja kan ada kan sekarang yang Conan. detektif Conan tapi yang side story yang apa sih namanya? Side story deh. Bukan side story lah, kayak Case close. tie-in, bukan tie-in. Oh. Jadi ceritanya tuh nyeritain yang itu pelaku yang orang hitam tuh kan. Oh iya. Kalau Oh, kan iya. yang belum diri kan badan dia hitam kan The kan. Culprit Hanzawa. Iya itu The Culprit Hanzawa. Dia kayak aduh gue butuh rumah pindah kemana, pindah ke kota Konan kan. Pindah ke kota Konan tuh kayak wah rumah di sini murah ya. Oh iya itu minggu lalu di situ pembunuhan. Minggu lalu di situ pembunuhan. Komedi. Ya emang komedi sih. Cuma jadi literally satir penulisnya bikin satir tentang dia sendiri gitu kan. Ya kagok benar-benar lu ngomongin gue jadi duit aja. Iya. Itu udah sampai kayak gitu aja. Itu kan yang bikin dia sendiri kan. Kayak Bang Musuh sendiri kan. Ada di Netflix? Ada di Nanti Netflix. gue nonton lah. Kan itu udah kocak. Gila sih. Daripada main series mending nonton itu. Iya, lebih menghibur. Kenapa rumah kayak gitu? Minggu lalu ini mati, situ mati di sini. Profesornya siapa sih? Agasa. Dia udah beli berapa ton pembius aja. Iya, serius. Prof, habis prof, siksa prof. Belinya tolong Harusnya jam tangannya udah akhirat dia bisa pulang auto. Iya, anjir. Ayo
lu ngomongin gitu, lu jualan paten aja udah jauh lebih bagus aja. Gitu lah. Ya udah, cukup. Ya, cukup. Terima kasih yang sudah mendengarkan obrolan kita dari Dragon Dogma sampai ke. Nih agak panjang karena ini minggu lalu lah ya. Hitungannya kita anggap saja begitu. Anggap saja begitu. Ujungnya dirilis dibagi dua aja. Enggak. Walaupun agak panjang tetap nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kan tetap enak didengerin dong. Iya. Suara om. Ya suara om. Mana sih Anji aja. Ya udah. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Harry, ini Willy, itu Salman. Oke, bye. Bye.